Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, adik-adik, kakak-kakak, apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat sentosa, hati yang berbahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Selamat datang di video kali ini di channel saya Ardian Yuda Saputra. Saatnya kita kembali belajar bersama. Di video kali ini, kita akan belajar tentang materi PPKN kelas 8, bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sudah siap ya? Langsung saja kita mulai. Adik-adik dan kakak-kakak, tentu masih ingatkan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila yang sudah kita pelajari di kelas 7, dari pembahasan di sidang BPOPK, dibentuk Panitia 9, hingga disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Jangan sampai lupa ya. Menurut Darji Darmodiarjo, sarjana hukum, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal katanya yaitu panca berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5 atau juga pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut. A. Dilarang melakukan kekerasan. B. Dilarang mencuri. C. Dilarang berjiwa dengki atau iri yang sangat amat. D. Dilarang berbohong. Dan E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, jauhi selalu sikap-sikap buruk tadi ya. Berikut adalah fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa sih kira-kira maksudnya? Di sini ada kata jiwa atau ruh. Apa akibatnya jika seseorang tidak memiliki jiwa? Ya, betul sekali. Jika tidak memiliki jiwa, seseorang akan mati, sama halnya dengan negara. Negara yang tidak memiliki jiwa, maka akan mati. Negara itu mungkin tidak memiliki arah dan tujuan, mungkin negara akan banyak konflik, kesengsaraan, tidak mampu bersaing dengan negara lain, dan sebagainya. Jadi, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, bukan jiwa ideologi lain. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Apa kira-kira maksudnya? Di sini ada kata kepribadian atau personality atau sikap, tingkah laku atau ciri khas perilaku. Nah, jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi memberikan corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Hanya Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Pancasila juga memberikan corak khas pada masyarakat kita. Kita bangsa yang berketuhanan, mengedepankan musyawarah, suka gotong royong, dan sebagainya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum, sehingga Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka wajib hukumnya untuk hukum tersebut dicabut. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini diambil saat sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. PPKI di sini adalah badan yang mewakili segenap bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sama seperti manusia,
Sebuah negara pasti memiliki cita-cita yang hendak dicapai. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita dukung bersama agar cita-cita ini dapat selalu tercapai. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila perlu senantiasa dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena sudah menjadi ketetapan bersama sebagai sebuah dasar negara Indonesia. Tidak ada asas lain yang dapat menggantikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tidak boleh misalnya Pancasila digantikan oleh liberal atau komunis atau khilafah misalnya. Sangat tidak boleh. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Apa kira-kira maksudnya? Pancasila sebagai moral pembangunan artinya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pembangunan apapun itu, misalnya pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan politik, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Lantas, seperti apa moral pembangunan yang sesuai dengan Pancasila? Misalnya, pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. Pembangunan harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian, terdapat pula makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sama seperti sebuah rumah, sebuah negara jika ingin kokoh, maka diperlukan dasar atau fondasi negara yang kuat. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang hendak dicapai negara tersebut. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau fondasi menopang 3 pilar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Baik fondasi ataupun pilar-pilar ini tidak boleh ada yang hilang karena akan mengganggu kekokohan negara Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia adalah Pancasila. Contoh penerapannya, pemerintah mengadakan program vaksinasi COVID-19 untuk semua kalangan. Hal itu sejalan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu berhubungan dengan keadilan. Contoh lain, diadakannya pemilu setiap 5 tahun sekali. Hal itu sejalan dengan sila ke-4 Pancasila. Contoh lain lagi, kebijakan zonasi untuk meratakan pendidikan. Sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu untuk semakin memenuhi hak asasi manusia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup juga sering disebut sebagai way of life atau pegangan hidup atau petunjuk hidup. Apa kira-kira maksudnya? Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Atau dalam kata lain, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudahkah kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita sehari-hari? Saya beri contoh, di masa pandemi, sesuai sila pertama, kita bisa selalu berdoa dan beribadah, memohon pada Tuhan untuk selalu diberikan kesehatan untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Sesuai sila kedua, jika kita berkecukupan, kita bisa saling berbagi dan menolong orang yang terdampak pandemi. Sesuai sila ketiga, kita bisa bersatu untuk bersama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di kesempatan yang lain, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.